Hai sahabat 153, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Trisulito KPPN Tanjung Redep. Perkenalkan, saya Agustina. Di sini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai apa yang sedang ramai dibicarakan belakangan ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Apalagi kalau bukan pandemi COVID-19 atau virus corona. Jadi seperti yang sudah sahabat 153 ketahui, tentu saja virus ini adalah virus yang mudah menyebar dengan cepat dan belum ditemukan vaksinnya. Di sini saya tidak akan membahas mengenai bagaimana tanda-tandanya atau bagaimana cara mencegah penyebarannya dan lain sebagainya, karena itu pasti sudah sahabat 153 ketahui dan sudah banyak beredar di media-media sosial di luaran sana, bahkan di grup-grup WhatsApp sudah setiap hari saya yakin itu dibahas. Nah, di sini saya akan lebih membahas mengenai stres akibat virus corona. Jadi saya tadi sedikit membaca artikel melalui artikel halodoc.com. Di situ saya membaca ada mengenai ciri-ciri stres gara-gara virus corona. Nah, jadi sebenarnya virus corona ini sendiri itu beritanya itu cukup rame dan bagi saya pribadi itu cukup membuat stres mungkin ya. Jadi karena di seluruh media sosial itu sedang menyoroti hal tersebut, jadi saya membuka Instagram, membuka Facebook, bahkan membuka WhatsApp, itu isinya itu COVID-19. Jujur untuk saya pribadi itu cukup membuat panik awalnya, membuat saya ketakutan yang berlebihan, bahkan pikiran-pikiran negatif itu muncul terus-menerus, dibarengi dengan berita-berita yang beredar luas, dan itu lebih berita-berita yang negatif mungkin ya. Mungkin tujuan utama dari berita negatif itu beredar untuk kita lebih waspada, dan mungkin untuk orang-orang yang masih bandel, masih menganggap virus ini enteng gitu mungkin ya, jadinya disebarkanlah berita-berita negatif. Nah, tapi di sini tanpa disadari untuk saya pribadi dan mungkin sebagian dari sahabat 153, berita-berita negatif itu cukup membuat psikis kita agak agak pusing mungkin ya. Jadi ya takutnya itu kita sakit bukan karena corona, tapi sakit karena stres gitu. Stres karena ketakutan dan panik yang berlebihan. Apalagi sekarang bahan-bahan makanan atau bahan-bahan alat-alat medis itu sudah sangat minim ya. Jadi amat sangat wajar apabila kita merasa panik, merasa takut, merasa cemas. Itu sebenarnya wajar, tapi kembali lagi sahabat 153, kita tidak boleh berlebihan. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai stres yang berlebihan akibat virus corona itu sendiri. Melalui sumber halodoc.com, di sini saya menemukan tanda-tanda stres gara-gara virus corona. Yang pertama adalah takut dan khawatir tentang kesehatan diri sendiri dan kesehatan orang yang kita cintai. Sebenarnya itu hal yang wajar. Kita mengkhawatirkan diri kita sendiri terpapar atau orang lain terpapar. Namun jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan sahabat 153. Selanjutnya adalah pola tidur dan makan yang berubah. Berubahnya itu ke arah yang negatif ya sahabat 153. Jadi karena kita berpikir yang berlebihan, kita stres yang berlebihan, atau kita ketakutan yang berlebihan, kita sampai tidak nafsu makan atau tidak bisa tidur. Nah, itu tentu akan berpengaruh ke kesehatan kita. Padahal di momen-momen seperti ini atau sedang maraknya wabah ini, kita itu harus terus fit. Kita harus menjaga kesehatan dan kita harus menjaga imun kita, karena virus ini sendiri bisa tertangani dengan imun yang baik. Nah, dengan berubahnya pola tidur dan pola makan yang kurang jadi gimana ya, jadi tidak teratur, itu bisa membuat imun kita itu menurun dan bahkan kita bisa sakit. Nah, itu tidak baik ya sahabat 153. Selanjutnya adalah sulit tidur dan berkonsentrasi. Nah, itu tadi udah pola tidurnya berubah menjadi tidak teratur, dan juga mungkin kita kesulitan untuk tidurnya itu karena cemas yang berlebihan dan sulit berkonsentrasi. Jadi
mungkin pikiran kita ke kerjaan nih, tapi karena tadi pikiran-pikiran kita sudah cemas dan panik berlebihan, jadinya kita tidak konsen ke kerjaan dan kita malah pikiran kita itu dikuasai oleh wah COVID bisa menyebabkan kematian, COVID mudah menyebar, nanti gimana keluarga saya, nanti kalau kena masuk ruang isolasi nanti kasihan sendirian atau segala macamnya. Nah itu tuh bisa membuat imun kesehatan kita juga menurun, kemudian memburuknya masalah kesehatan. Itu tadi teman-teman, karena kita khawatir yang berlebihan, otomatis imun kita menurun. Nah saat imun kita menurun itu akan mudah sekali penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Apalagi kita kan sedang musim pancaroba ya, mungkin bukan COVID tapi penyakit-penyakit lain itu bisa datang. Selanjutnya adalah peningkatan penggunaan alkohol, tembakau, dan obat-obat lainnya. Jadi stres itu untuk sebagian orang, semoga sahabat 153 tidak ya, jadi itu juga bisa meningkatkan penggunaan alkohol atau obat-obatan yang terlarang lainnya. Karena mungkin mereka merasa saat mereka mengonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang tersebut, mereka menjadi lebih rileks sehingga pikiran-pikiran mereka, stres mereka itu bisa hilang. Namun itu sangat tidak dianjurkan. Jangan ya teman, jangan ya sahabat 153. Nah di situ itu beberapa tadi itu adalah tanda-tanda stres gara-gara virus corona itu sendiri. Nah, kemudian di sini saya akan bahas gimana sih cara mengatasi stresnya. Jadi teman-teman tuh kalau teman-teman udah mulai tidurnya susah, makannya nggak nafsu, pikiran-pikiran udah kemana-mana, udah wah saya harus ngapain nih, bahkan sampai ada yang sudah berpikir atau wah ngonsumsi itu aja kali ya biar nggak stres, wah saya minum alkohol aja ya biar stres. Tuh jangan ya, jangan sahabat 153. Nah itu artinya sahabat 153 itu sudah stres. Nah di sini bagaimana sih cara mengatasi stres selama wabah COVID-19? Ini saya sumbernya dari WHO yang saya dapatkan dari website covid19.go.id. Di sini disebutkan bahwa salah satu cara mengatasinya yaitu dengan berbicara dengan orang yang kita percaya. Jadi mungkin gini, saat kita stres nih, baca berita, buka sosial media, buka WhatsApp, buka apa segala macamnya itu isinya COVID. Nah kita coba berbicara dengan orang yang kita percaya, yang kita merasa nyaman, yang dia bisa membuat pikiran-pikiran kita yang awalnya ke COVID jadi ke distract ke hal lain nih. Nah mungkin bisa diajak bicara orang tua, keluarga, atau mungkin punya sahabat. Nah itu bisa diajak bicara hal-hal yang tidak berbau COVID, atau sekalipun berbau COVID tapi itu yang positif-positif sehingga pikiran-pikiran kita bisa lebih fresh. Selanjutnya adalah menjaga pola hidup sehat. Jadi gini sahabat 153, kan sekarang sedang dicanangkan sekali dan digalakan untuk di rumah aja nih, hashtag di rumah aja. Pasti sahabat 153 itu sudah familiar dengan hal tersebut. Nah walaupun kita di rumah aja, kita tetap harus menjaga pola hidup sehat, kita tetap harus rajin olahraga, kita tetap harus menjaga lingkungan tetap bersih. Walaupun kita di rumah aja, kita tetap harus mandi teratur, karena kembali lagi kesehatan itu bukan dimulai dari luar lalu ke dalam. Jadi menjaga kesehatan luar dengan mandi, dengan bersih-bersih lingkungan sekitar, dan juga dengan makan makanan yang bergizi. Nah selanjutnya adalah jangan pernah berpikir untuk ke alkohol, tembakau, atau obat-obatan terlarang itu. Tapi cobalah dengan, mungkin kalau sahabat 153 sudah kehabisan cara bagaimana cara mengatasi stresnya, sahabat 153 itu bisa meminta tolong ke tenaga kesehatan atau ke konselor, karena mereka pasti akan membantu kita dalam mengendalikan diri kita supaya kita tidak stres itu tadi sahabat 153. Nah kemudian mencari fakta-fakta yang tepat dan jangan percaya atau mudah percaya dengan berita yang tersebar. Banyak sekali berita yang tersebar tapi jangan langsung percaya. Sahabat 153 harus mencari sumber-sumber yang valid. Misalnya adalah WHO Indonesia, itu juga situsnya itu informatif sekali, atau dari website covid19.go.id, atau dari media-media dinas kesehatan setempat atau Kementerian Kesehatan. Jadi kita sendiri yang harus bisa memilah dan memilih mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar. Untuk apa? Untuk menjaga pikiran kita agar tidak merasa panik atau cemas yang berlebihan. Waspada itu harus, tapi cemas dan panik berlebihan itu jangan. Selanjutnya adalah mungkin kita
bisa mengisi waktu dengan hal yang menyenangkan, menonton film bersama keluarga atau bermain dan memanfaatkan waktu family time nih, mungkin bisa masak bareng atau bisa melakukan hal-hal positif lainnya. Banyak sekali hal positif yang bisa kita lakukan, olahraga bareng misalnya dengan keluarga, sharing dengan keluarga yang mungkin dulu bisa dilakukan Sabtu Minggu aja, sekarang bisa dilakukan selama masa di rumah aja ini. Nah, seperti itu sahabat 153. Jadi semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga kita bisa melewatinya dengan bersama-sama. Karena kuncinya itu saling menguatkan, saling menjaga, dan di sini itu kerjasama bersama itu bisa mempercepat proses proses berakhirnya wabah ini. Karena dengan kita bekerja sama, dengan kita sama-sama berjuang, kita juga sudah membantu tenaga medis, membantu pemerintah untuk membasmi pandemi ini. Kita kuat, kita bisa, dan tetap di rumah aja teman-teman. Nah, sekian sedikit aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.